Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari Senin ya. Tanggal berapa ini? 26 Januari 2015. Alhamdulillah. Nyelang dikit pemirsa karena ada permintaan dari putri saya, Wirda Salamaulia. Dan saya punya ipar, ya adik saya, Basri, ya, yang katanya mau bisnis, terus mau membangun organisasi dan komunitas gitu bersama remaja-remaja Indonesia dan siapapun yang mau ikut di dalam organisasi dan komunitasnya. Jadi saya pikir saya suruh mereka semua hadir di depan saya ini, bersama-sama saya di studio ini, untuk mencoba sambil saya memberi nasihat untuk Ananda, dan sekaligus barangkali bisa dipakai juga oleh teman-teman pemirsa di seluruh tanah air, karena pada hakikatnya sama. Jadi saya bilang mau Wirda, kalau emang mau bisnis ya, coba deh ngobrol dulu, ikut dulu rekaman papa atau siapa papa. Basri juga begitu, supaya tahu step-stepnya seperti apa dan bagaimana. Taib, makanya saya minta izin ke teman-teman pemirsa untuk nyelang sebentar untuk berbicara tentang yang disebut oleh Wirda, Basri dan kawan-kawannya sebagai program dari Young Entrepreneur. Wallahu a'lam bishawab. Entrepreneur. Segala sesuatu itu harus ada ilmunya, ya, dan pengalaman. Dengan ilmu dan pengalaman, maka insya Allah bangunan yang akan dibangun ini menjadi bagus, menjadi utuh. Betapapun ketika misalkan seseorang pengen membuka sebuah restoran, ya, restoran, teramat baik sekali kalau dia punya ilmu dan pengalaman. Contoh, dia tukang makan. Tukang makan ini juga boleh dibilang pengalaman. Jadi dia makan di restoran ini, restoran itu, restoran ini, restoran itu, restoran ini, restoran itu. Ini namanya pengalaman. Jadi tidak selalu untuk bisnis ini harus kemudian pengalamannya adalah pengalaman bisnis. Tidak, tapi pengalaman makan boleh juga. Tapi makan yang bagaimana ini? Makan yang mengamati. Ya. Makan yang mengamati. Ini contoh, kita mau buka usaha misalkan restoran. Harus punya ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalamannya bisa jadi dengan cara dia melihat, menikmati, seeing and enjoying. Ya. Seeing and enjoying. Dia penikmat makanan. Dia masuk ke makanan ini, dia nikmati, langsung dia ambil dilihat itu. Oh, makan ini begini, begitu. Cara nyajinya begini. Lalu kemudian iseng masuk ke kasir, sambil bawa duitnya kasir. Insya Allah ditangkap loh. Ya, iseng masuk ke dapur itu, ngobrol-ngobrol. Boleh nggak masuk ke dapur? Tergantung pendekatannya. Ada restoran-restoran yang kalau kita baik, ya insya Allah lah mereka mengizinkan kita ke dapurnya gitu. Berusaha mencari teman orang dalam. Kemudian cari-cari tahu, makan sana, makan sini, makan sana, sampai akhirnya punya kesimpulan, oh di sini yang paling laku makanan ini. Nah itu dia, punya pengalaman. Yang lebih bagus lagi adalah insight. Jadi masuk ke dalam restoran itu, ya, untuk membangun jiwa entrepreneur di kalangan anak-anak muda gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa episode ke depan
Mudah-mudahan kita bicara tentang bagaimana membentuk karakter anak-anak muda yang bisa punya jiwa entrepreneur, punya jiwa pengusaha, punya jiwa pedagang. Cuman dalam hal ini pertama yang perlu dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia yang pengen kemudian masuk ke dunia entrepreneur adalah dia harus punya ilmu dan pengalaman. Sebab kalau tidak punya ilmu dan pengalaman, bangunannya menjadi bangunan yang rapuh. Tapi kalau dia tahan sih bagus juga. Misal begini, begitu dia buka bangkrut, alhamdulillah. Itu namanya pengalaman juga. Paham? Pengalaman juga itu. Ya ini pengalaman bangkrut. Buka lagi, bangkrut lagi, nggak apa-apa. Bangun aja lagi, insya Allah utangnya bakal tambah banyak. Nah, biasanya stepping stones-nya buat mereka-mereka yang memang sebelumnya tidak ada punya ilmu dan pengalaman langsung naik cutter gitu. Ya. Dia termasuk yang the night cutters. Kelompok orang-orang nekat umumnya jadi juga gitu. Kan sama aja sebenarnya. Sebelum buka orang belajar dulu sini nih, ilmu pengalaman dibanyakin dulu, jedar, kanan kiri, terus buka. Begitu buka langsam, jalan. Sama sebenarnya. Begitu dia buka, ceder. Nah, cuman begitu dia buka itulah ilmunya, pengalamannya sambil jalan gitu. Nah, kemudian kan terjadi nih peristiwa-peristiwa kan, terjadi begitu disajikan kurang ini, sajikan kurang itu. Lalu kemudian dia dapat masukan ini, masukan itu. Dapat pengalaman ini, pengalaman itu. Lalu kemudian bangkrut. Bangkrut, mulai lagi, bangun lagi. Biasanya tahun ke-10 shuttle. Jadi jangan juga pengen semuanya sekali instan sebenarnya. Jadi ikuti pengalamannya. Ikuti kemudian jalur ilmunya. Sampai sini dulu, nanti kita terusin setelah yang berikut ini. Silakan. Ya, saya menyelang dulu kajian Asmaul Husna yang sudah sampai Ar-Rahim ke kajian tentang young entrepreneur. Bagaimana kemudian membangkitkan jiwa entrepreneur muda ya di kalangan anak-anak muda, jiwa entrepreneur di kalangan anak-anak muda. Di pertemuan pertama saya ingin berbagi tentang ilmu dan pengalaman. Bagian pertama ya, bahwa kalau pengen punya restoran misalkan, kita harus punya ilmu dan pengalamannya. Ilmu dan pengalamannya itu tidak harus selalu ilmu yang terkait dengan bagaimana membuat restoran itu sendiri. Tidak mesti. Tidak mesti. Bisa misalkan dengan cara kita menjadi penikmat makanan. Kalau adik-adik dan teman-teman pemirsa punya anak gitu ya, punya misalkan duit yang cukup gitu ya, bisa menjelajah dulu restoran ini, restoran itu, warung ini, warung itu. Kalau nggak cukup duit, duduk aja minum teh manis. Kalau perlu bawa gula sendiri dari rumah, lo tinggal diaduk-aduk sendiri aja. Atau bawa kopi sasetan gitu, ya, air panasnya aja pak. Tinggal kita nuang sendiri, itu cara paling anu lah, irit gitu ya. Saudara masuk restoran sana, restoran sini, restoran sana untuk melihat, ya, untuk melihat proses pembuatan. Tapi menikmatinya bukan karena perut, tapi dengan prinsip seeing and enjoying. Seeing dan enjoying. Kak Wirda, Papa tuh kalau masuk ke mall misalnya, Basri ya, dan teman-temannya, kalau Om ini masuk ke mall, Om gak cuma lihat-lihat, tapi memperhatikan itu. Siapa yang kemudian melayani, bagaimana cara melayaninya. Kadang-kadang suka iseng nanya, ini barang dari mana? Kadang-kadang suka keceplosan juga gitu orang-orang yang ngejagainnya itu. Ini kita belinya dari Hong Kong. Oh, dari Hong Kong. Kadang-kadang saya suka pancing. Oh, yang begini nih di Hong Kong harganya mah murah nih, paling satu piece kira-kira kalau dibagi rata mungkin 30 ribuan. Ya Ustaz, tahu aja nih Ustaz. Berarti tahu 30 ribu gitu. Jadi seeing and enjoying, jangan cuman
Jangan cuman kemudian apa ya, enjoying doang, tapi dia sing mengamati gitu. Nah, ketika masuk restoran begitu, mengamati seperti apa, bagaimana. Tentu lebih hebat lagi, jangan cuma menikmati makanan itu kan. Kalau itu ada cost, bayar gitu. Nah, tapi kita kemudian berburu buku-buku tentang bagaimana membuka restoran misalkan. Kalau kemudian kita tidak cukup duit buat memburu buku, ya ke toko buku aja. Asal kuat berdiri aja. Cari buku-buku yang apa. Ini sih harusnya nggak boleh karena ini mencuri ya. Artinya ya biar gimana, toko buku kasihan lah kalau kemudian plastiknya dibuka ya kan. Ya memang harus modal sih dikit lah buat beli buku gitu. Modal gampang kok. Modal gampang, teman-teman pemirsa bisa jual handphonenya untuk kemudian beli buku, bisa jual sepatu, atau kalau tidak jual handphone siapa gitu loh ya, supaya bisa beli. Jualin maksudnya gitu loh, kan bisa ngumumin ke teman-teman, kalau ada yang mau jual handphone ke gue aja ya gitu. Nanti kan temennya nitip, siapa tahu akhirnya buka restoran, enggak malah jadi jualan handphone, bagus juga ya kan. Jadi cari tahu bukunya apa. Kalau enggak, jelajahin internet, how to open restoran, how to cook, bagaimana memasak dan lain sebagainya. Belajar yang paling hebat ya, baik itu belajar ilmunya ataupun pengalamannya, adalah dengan cara go inside, melebur menjadi bagian dari restoran itu ya. Zaman sekarang mungkin agak susah, tapi bukan berarti tertutup, yakni kemungkinan magang tanpa dibayar. Biasanya pengusaha-pengusaha masih ada tipikal pengusaha yang bisa mencurahkan ilmunya untuk karyawan-karyawannya, mencurahkan ilmunya untuk karyawati. Banyak itu pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Bahkan di beberapa perusahaan yang memang bagus, mereka bahkan punya anggaran kan untuk membuat karyawan-karyawati pintar. Apa yang maksud Papa nih, Kak Wirda? Apa yang maksud Om nih, Basri dan teman-teman ya? Maksudnya begini, kalau bisa chip in di bisnis yang kita mau buka, itu lebih bagus. Datanglah misalkan ke warung steak misalkan. Assalamualaikum, Mas Mono, Kak Wirda mau itu dong, magang dong. Oh, itu cara terbaik tuh, belajar langsung di dalam. Nah, sebagai orang yang nanti punya kepedulian terhadap anak-anak muda Indonesia, maka dia akan terima, namanya program magang. Belajar kayak apapun harus melewati proses magang. Kalau enggak ada gap nanti ketika mau buka perusahaan yang benar gitu. Seorang konglomerat nih, nggak benar itu. Tiba-tiba anak langsung dikasih pabrik, nggak benar. Tetap aja dia harus melewati tukang sapu dulu, ya, jadi security dulu, nanti baru jadi kepala tukang sapu. Kadang-kadang jadi sapunya. Betul nggak? Salah itu kalau ada, baca kan berita tentang pewaris Johnson & Johnson yang kemudian mati dalam kemiskinan. Pewaris kan kita suka ada itu ya, zaman dulu baby gitu ya, mungkin sekarang pun masih ada gitu Johnson & Johnson gitu. Artinya dari sisi gemerlap produknya luar biasa, tapi ternyata pewaris perusahaan itu malah mati dalam kemiskinan di dalam rumah yang dia sewa dengan harga yang murah dan penuh dengan penyakit. Kenapa? Bisa jadi karena dari lahir anak ini sudah digenggami kemewahan. Makanya Papa bilang kan ke Mama, ke Wirda, Basri dan anak-anak yang lain. Ini kalau Basri dan Wirda CS nggak belajar tentang bagaimana hidup perih, bisa jadi nanti kalian akan kerja sama, maaf ya bukan berarti saya mengkotak-kotakan, tapi ini udah anulah fakta gitu ya, bahwa ada security di sini, ada tukang bersih di sini. Lalu si tukang bersih ini rajinnya minta ampun.
anaknya pun ikut terlibat. Dia mengenal seluruh pesantren, mengenal seluruh perusahaan misal gitu. Besok si anak direktur ini bisa kerja sama si anak security ini. Kalau tidak mau belajar pewarisnya gitu. Apakah tidak ada peluang buat si security punya anak, si office punya? Justru disitulah peluangnya. Karena tidak ada yang terbaik kecuali dia chip in langsung. Kita terusin ya setelah yang berikut ini, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali lagi, pertama kita bicara tentang ilmu dan pengalaman. Dikuatin dulu nih Kak Wirda, dikuatin dulu. Basri, dikuatin dulu pijakan ilmu dan pengalaman. Nggak bener gitu loh, langsung megang duit jutaan, belasan, puluhan, ratusan, apalagi miliar. Pertama, bisa jadi dia tidak mampu mengelola gitu ya. Kedua, bisa jadi dia mampu mengelola hartanya, tapi dia tidak akan mampu mungkin mengelola nafsunya. Karena begitu megang duit, langsung megang duit gede gitu. Nah ini problem juga gitu. Problem juga gitu. Makanya dulu ketika saya kecil, alhamdulillah orang tua saya melakukan proses itu. Kamu mau pakai mobil, mau bisa nyetir mobil, ini ember, ini lapnya, cuciin. Nggak dikasih duit tuh buat kursus. Akhirnya saya, Adi, Anip, ya, saya ke Adi sama ke Anip zaman itu bahu membahu setiap pagi nyuci mobil gitu. Sore nyuci mobil. Kenapa? Pengen banget nanti dikursusin. Orang tua yang kemudian langsung ngasih duit buat kursusin anaknya ini dan bahkan belikan mobil, ini problem. Problem. Anak jadi nggak menghargai. Betul? Ya apalagi kalau misalkan ada yang nyuciin tuh mobilnya, oh dia tambah masalah. Makanya harus siap nih, Wirda nyuciin mobil, Mbas nyuciin mobil. Ya, teman-teman juga semua anak-anak ya dimanapun berada pengen motor, ajarin dia cuci motor, ajarin mindahin motor, ajarin kemudian ngelapin motor. Ambil bagian apa yang bisa diambil, sesuaikan dengan umurnya. Jadi di pertemuan pertama ini kita belajar tentang bagaimana ngebanyakin ilmu dan pengalaman. Punya dulu ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Saya ngambil contoh tentang usaha restoran. Entah itu sebagai penikmat makanan atau sekedar main-main aja, nanya-nanya gitu. Jadi nongol gitu di restoran apa gitu. Iya, gayanya udah kayak mesen aja. Nanti sambil lihat, sambil nyatet. Kalau perlu sambil bawa satu berkas kecil gitu loh. Satu kertas kecil. Oh, restoran ini pelayannya jelek. Nanti kalau buka jangan begini. Kadang-kadang kita beruntung begitu kita duduk di satu restoran misalkan ada lagi briefing. Saya tuh sering begitu tuh. Masuk ke hotel lagi briefing. Kalau udah begitu tuh saya malah mendekat. Pengen tahu gitu loh. Apa sih yang sedang di briefingkan gitu. Karena itu ilmu mahal gitu. Ustadz nguping dong. Ya salah dia juga, kenapa di tempat terbuka gitu kan. Kalau emang mau nge-briefingnya tidak boleh orang lain tahu, ya di sana dong agak minggir dikit. Kalau bisa kita mencari tahu, kita cari tahu, kita find out. Makanya saya bilang, tidak ada cara terbaik kecuali chip in di dalam. Di dalam gitu, masuk di dalam. Ada Mas Mono, ABMM, ada Warung Steak, ada Mas Jody, ada Tante Hanik, Kak Wirda, ya, Mbak. Kalau bisa masuk sana dulu. Assalamualaikum Om Mono, Assalamualaikum Om Jody, boleh nggak magang dulu nih? Sebenarnya pengusaha-pengusaha untuk magang perlu nggak sih ijazah? Sebenarnya nggak perlu gitu. Yang diperlukan sama si pengusaha matanya nih anak, matanya beneran nggak? Kalau saya jadi pengusaha ya nggak, matanya dulu tuh yang saya lihatin di pengusaha. Terus bahasa tubuhnya anak. Ada yang belagu gitu kan, magang aja kayaknya udah kayak karyawan udah 17 tahun aja kerjanya gitu. Nah itu biasanya kita welcome. Nah, terus Kak Wirda misalkan ketika magang, Basri ketika magang karena anaknya Yusuf Mansur misalkan, lalu dibilang, oke Kak Wirda langsung jadi manajer outlet. Nah, nggak benar juga, nggak punya kemampuan untuk jadi manajer outlet. Nggak punya kemampuan.
Mulai dulu dari mana? Jadi kasir dulu. Nanti tahu caranya ngembalin duit. Walaupun kelihatannya sederhana, cuman ngembalin duit, ngitung duit. Tapi jangan salah loh. Kasir itu sendiri nanti menentukan, ya kok? Iya toh? Menentukan nanti orang tuh balik lagi apa tidak. Begitu menerima kembalian, ini bu kembaliannya. Makasih ya. Kemana lagi ya bu? Gitu kan orang jadi senang gitu. Tapi ada orang-orang yang karena tidak well trained, tidak terlatih, begitu jadi kasir, kembaliannya bu. Sedang gini, nggak bener gitu loh. Nah inilah namanya ilmu dan pengalaman. Pasti orang yang mau masuk magang itu diajarin dulu kan sama supervisornya. Nanti kamu gini ya, kamu gitu. Nah itu tuh bayarnya mahal kalau harus bayar. Kan kalau selama ini kalau misalnya Anda cuman Kak Wirda, Basri dan teman-teman yang mau ikut jadi entrepreneur, kalau cuma makan sambil ngeliatin kan kita kayak maling gitu loh. Makan sambil ngeliatin orang kalau bayar gini, kalau nanti malah dianggap teroris mau ngebom. Tapi kalau kita ada di dalamnya kan kita magang gitu ya, subhanallah, kita ada di dalam diajarin. Siapa namanya? Basri pak. Mas Basri, nanti kalau terima kembalian, dihitungin cermat ya. Dilihat lagi, dihitung lagi kembaliannya berapa. Pastikan tersedia seluruh kembalian. Ada yang 50 ribuan standby, ada yang 20 ribu standby, 10 ribu standby, 5 ribu standby. Semua jenis duit standby, termasuk yang buat kerokan ya, yang ribuan gitu atau seratusan. Supaya nggak terjadi proses lama. Itu ilmu juga loh, ilmu. Bayangin, kalau proses kembalian yang sederhana ini tidak ber-SOP di urusan pintu tol, langsung panjang tuh di belakang. Tiba-tiba orang yang jaga pintu tol gitu ya, bentar ya mas ya, nuker dulu. Nukernya ke tukang rokok yang pinggir jalan dulu. Nyebrang dulu, lompat dulu, pagar tol gitu ya. Kan jadi masalah gitu. Kan kita jadi belajar. Nah di situ jangan lama-lama juga. Kalau lama-lama namanya kerja beneran. Magang aja namanya magang. Nanti kasir udah ilmunya udah mantep, pelanggan udah puas, pindah ke bagian lain. Misalkan bagian cuci piring. Itu dulu ya. Kita belajar episode 1 ilmu dan pengalaman. Nanti kita teruskan lagi hari Selasa besok tanggal 27 Januari 2015. Insya Allah masih di jam yang sama. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada semenit ya? Doa dulu deh. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anak saya Wirda, adik saya Basri dan teman-temannya juga anak-anak Indonesia pada kepengen menjadi entrepreneur. Tapi mereka juga harus menghargai proses dan melalui proses. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa mengajarin proses ini, menunjuk proses yang benar sehingga menjadi pengusaha yang tangguh. Dan ilmu ini mudah-mudahan juga bisa dinikmati oleh orang tua yang ingin juga berproses. Karena sesungguhnya namanya ilmu tidak pernah kenal batasan umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.